Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya pengen ngucapin makasih banyak buat semua teman-teman di sini. Terutama buat teman-teman dari anak-anak motor, ada Briges, XTC, Moonrakers, GBR, yang semuanya udah pada ngumpul. Barakallahu fikum. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman anak-anak motor. Oh beda ya, sorry. Terus juga buat anak-anak dari semua komunitas, dari sekolah, dari kampus, anak-anak main yang biasanya main di alun-alun, anak-anak BMX. Mudah-mudahan semua langkah teman-teman ke sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pernah dengar cerita suatu hari Nabi lagi boncengan sama seorang anak kecil. Lagi naik motor, merek motornya tuh kuda. Jadi lagi naik motor berdua sama seorang anak kecil. Kalau nggak salah anak kecil itu masih SD lah usianya. Nabi jalan berdua, terus Nabi bilang kepada anak kecil ini, "Ya gulam, wahai anak atau wahai anakku. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menyertaimu. Wa'lam annan nas law ijtama'u ala ayyadurruk la yadurruka illa bima kataballahu alaik." Ketahuilah, manusia itu kalau berkumpul pengen nyusahin kamu, mereka nggak bisa nyusahin kamu kecuali dengan seizin Allah atas kamu. Dan kalau semua manusia berkumpul pengen menolong kamu, mereka nggak akan bisa nolongin kamu kecuali dengan seizin Allah bagimu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah mengering. Ini adalah nasihat obrolan yang disampaikan Nabi ketika lagi boncengan sama seorang anak kecil. Yang kelak, anak kecil itu akan jadi salah satu di antara ulama paling fenomenal dalam sejarah Islam. Siapa nama anak kecil ini? Ibnu Abbas. Nama anak kecil ini Abdullah bin Abbas, yang digelar dengan nama, jadi nama kerennya tuh Ibnu Abbas aka Hibrul Ummah. Jadi kalau nyari akun sosmednya bukan Ibnu Abbas, akun sosmednya itu Hibrul Ummah, @Hibrul Ummah. Followersnya udah banyak tuh. Coba cari, googling atau YouTube, cari Abdullah Ibnu Abbas. Nabi ketika lagi boncengan sama Abdullah Ibnu Abbas, Nabi ngasih nasihat bukan, "Nak, banyak baca buku ya," bukan. "Nak, misalnya jangan sakitin orang tua ya," bukan. "Nak, rajin kerja ya biar kamu sukses," bukan.
Nah ini dan seterusnya, enggak. Nasihatnya cuma satu hal, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi bisa dibilang Nabi itu enggak ngasih nasihat panjang, nasihatnya itu sedikit, pendek tuh, singkat. Tapi nasihat yang singkat ini kalau kita mau menjabarkan bisa berjilid-jilid buku. Nasihat yang merangkum semua kebaikan. Kita pengen apa aja, ini intinya nih. Pengen sekolahnya berprestasi, ini intinya. Pengen bisnisnya lancar, ini intinya. Pengen banyak temen, ini intinya. Pengen have fun dalam hobi-hobi dan permainan kita, ini juga intinya. Pengen statusnya nambah, jangan jomblo terus, ini juga intinya. Ustadz, ada yang datang misalnya, saya pengen dapat nilai bagus, apa ya nasihat buat saya? Kata Nabi, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, saya agak-agak khawatir nih tinggal di kos-kosan sendiri, gimana ya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, gimana ya cara menghadapi teman yang kayaknya baper banget? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, gimana caranya biar gak ditolak? Karena saya udah sering ditolak, belum pernah diputusin. Ya gimana diputusin ya? Diterima juga belum. Itu saya banget tuh. Saya alhamdulillah belum pernah diputusin. Kecuali sekali doang. Karena diterima juga enggak, kayak Julaibib. Gimana caranya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga perasaan Allah, Allah akan jaga perasaan kita. Jaga kedekatan dengan Allah, Allah akan jaga kedekatan dengan kita. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Jaga panggilan Allah, Allah akan jaga panggilan kita. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dan inilah kunci kebahagiaan dalam hidup kita, teman-teman. Inilah kunci sukses dalam semua masalah kita. Inilah kunci pertolongan dalam semua kesusahan kita. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu aja kalimat ininya. Kalau perlu jadi status, jadi hashtag, jaga Allah, jaga kita. Gak ada cerita kita dikecewain sama Allah padahal kita udah habis-habisan, itu gak ada. Kalau ke manusia sering kayak gitu. Kita udah berkorban segala macam, ternyata dia cuma ngelihat kita sebagai sahabat. Atau paling dekat juga adik kakak. Kan berat ya. Kita udah kegeeran nih, udah habis-habisan, pokoknya udah sacrifice habis-habisan, udah give effortnya seluar biasa banget. Berharap suatu saat hatinya terbuka buat kita. Pas ditembak, jadi gimana nih? Apanya gimana? Kan kita udah lama jalan berdua, jalan bareng ya, udah lama nih. Padahal baru sebulan. Kenapa berasa lama? Karena udah habis-habisan kan? Berasa kayak udah seluruh hidup kita tuh udah kita korbanin buat dia. Kan kita udah lama jalan bareng. Kira-kira gimana? Kamu mau serius atau enggak? Serius dong kata dia. Kita udah wah Masya Allah serius. Maksudnya mau nikah? Kita jadi adik kakak aja ya. Seriusnya ternyata serius jadi adik kakak. Jadi sobatan doang. Coba. Kecewa gak sih sama orang kayak gitu? Langsung unfollow, langsung di-block ya. Langsung left group kalau dalam satu grup. Itu ke manusia bisa banget tuh kayak gitu. Kita udah bantu dia, kita udah nolongin dia, kita udah temenin dia. Ujung-ujungnya pas pulang misalnya nih, kita temenin dia jalan, kita temenin dia belanja. Ujung-ujungnya pas makan bayar sendiri, pulang bayar angkot bayar sendiri kan ya. Itulah manusia. Tapi kalau ke Allah tuh gak kayak gitu. Ihfazillah yahfazka, itu janji Allah. Maksudnya kamu kalau baik-baikan sama Allah, sama aku nih kata Allah, aku pasti lebih baik lagi sama kamu. Gak mungkin sebaliknya. Gak ada cerita Allah ngecewain hambanya tuh gak ada. Rugi saya udah sholat, ternyata hasilnya gini doang.
Ah rugi saya udah jujur ternyata gini doang. Ah rugi saya udah jadi berusaha dekat sama Allah, berdoa sama Allah dan seterusnya dan seterusnya. Rugi udah tahajud, nggak ada. Satu-satunya berbuat baik yang nggak mungkin dibalas dengan keburukan, cuman berbuat baik dalam hal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat baik kepada manusia dibalas yang buruk, itu mungkin banget. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Dia punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan ke Allah gak bakalan. Yang ada kita berbuat baik kepada Allah sekali, Allah berbuat baik kepada kita 10 kali. Itu paling minimal, gak pernah kurang dari 10 kali. Kita jalan mendekat ke Allah, misalnya sejengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Kita jalan kepada Allah dengan cara mendekat ke Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berlari. Itu yang terjadi. Ibaratnya kita telepon Allah sekali, Allah telepon kita 10 kali. Gak ada cerita kita ngejapri Allah terus diantepin contreng 2 tapi masih abu, gak kebaca. Itu gak ada. Sebel gak sih? Gregetan gak sih kalau kita ngejapri teman kita? Teman dalam tanda petik ya, teman spesial. Kita ngejapri dia nih, padahal dia udah lasinnya tuh berkali-kali tuh. Bahkan bukan cuma lasin, dia lagi online, kita pantengin gitu. Oh lagi online, mudah-mudahan kebaca nih WA saya. Online-nya lama, berarti dia lagi chat sama yang lain. Pas udah online lama, tiba-tiba lasin, berarti dia udah offline lagi, tapi WA kita belum kebaca. Itu biasa banget tuh ke orang kayak gitu. Kita posting sesuatu, terus kita tag ke dia, kita mention ke dia, kita periksa likersnya satu-satu ya, karena likersnya nggak banyak sih. Kita periksa nih, oh ada 10 like, ternyata dia nggak ada di situ. Berat banget kan? Begitu dia posting, kita jadi first liker. Kalau dia posting, kita langsung jadi yang pertama view, yang pertama nge-like. Seolah-olah hidup kita tuh gak ada kerjaan lain kecuali mantengin kegiatan dia. WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, pokoknya kita aktif banget. Tapi tidak ada respon dari dia. Biasa dibilang bertepuk sebelah tangan. Itu paling menggenaskan menurut saya. Itu baper banget. Apakah kita pernah kayak gitu sama Allah? Gak bakalan. Yang ada sebaliknya, kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah, Allah tetap aja buat baik buat kita, tetap aja mendekat kepada kita, tetap aja tiap malam Allah datang manggil kita. Bayangin, setiap malam tuh Allah miss call kita loh, tapi kita reject. Allah yang miss call kita. Kita nggak pernah miss call Allah. Karena setiap kali kita telepon Allah pasti diangkat. Setiap kali kita nge-WA Allah pasti Allah langsung typing, bukan cuma read. Daripada read tapi nggak dibalas juga kan sama aja sakitnya dengan nggak di-read ya. Ini begitu read biru langsung typing, langsung dibalas sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Arti sangat dekat, nggak ada cerita sinyalnya lost sinyal. Nggak ada cerita lagi offline, jadi cuma centrang satu. Nggak ada cerita lagi sibuk sehingga pas kita telepon dialihkan ke voice call misalnya. Atau voice message. Ketika kita hubungi Allah, Allah nge-reject, itu nggak ada. Ini qarib, ditambah lagi uji budak watadda'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab japri-japrian dari hambaku kalau mereka menjapri aku.
Aku juga bakalan angkat telepon dari hambaku kalau mereka telepon aku. Nggak ada cerita aku akan mereject. Nggak ada. Ujibu dalam bahasa sosial media, Allah pasti akan membalas japrian kita. Ujibu dalam bahasa telepon, Allah pasti akan angkat telepon kita. Mustahil Allah nggak ngangkat telepon kita. Kenapa ya telepon saya ditolak aja sama Allah? Kayaknya Allah lagi sibuk sama hambanya yang lain. Memang Allah sibuk, tapi Allah tidak pernah kewalahan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk, tetapi Allah tidak pernah kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Yang terjadi justru teman-teman, Allah nelpon kita, Allah manggil kita, Allah nge-miss call kita, tapi kita yang mereject. Dan hebatnya Allah nggak pernah pundung loh. Direject lagi, Allah nggak pernah, udah malas juga nelpon dia, direject terus, nggak pernah kayak gitu. Sehari Allah nelpon kita 5 kali, dan sehari 5 kali kita nge-reject panggilan Allah. Apakah Allah pundung? Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi. Dan bukan cuma di-reject, kita nge-reject panggilan Allah kadang-kadang sambil ngegerutu gitu. Duh, azan lagi, Kalau bahasa telepon, kok nelpon terus sih, udah di-reject, masih nelpon aja. Masih mending nge-rejectnya pakai message gitu. Nge-reject misalnya lagi nyetir, lagi meeting gitu ya. Ini nge-reject tanpa alasan, reject aja pokoknya. Apakah Allah kemudian berputus asa? Enggak cukup 5 kali Allah nelpon kita, malamnya Allah ngejapri kita. Sepertiga malam Allah selalu turun ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, hal min taib? Adakah di antara hambaku yang mau bertaubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min mustaghfir? Adakah di antara hambaku yang mau meminta ampun sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Hal min dhi hajah? Adakah di antara hamba-hambaku yang punya masalah sehingga aku tolong dari masalahnya? Allah japri kita setiap malam teman-teman. Setiap malam. Apakah kita mengangkat atau membuka japrian Allah? Enggak, kita tidur. Allah japri, kita tidur. Pas kita bangun, Allah telepon, kita reject. Dan itu terjadi bukan sekali 2 kali, sehari 2 hari teman-teman. Bertahun-tahun kayak gitu. Dari sejak umur kita 12 tahun sampai umur kita sekian belas atau lebih 20 tahun, ternyata kita terus nge-reject dan tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku, ditelepon lagi, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya setelah belasan tahun, puluhan tahun kita nge-reject panggilan Allah, sekali-kalinya kita angkat, Allah senang banget coba. Begitu kita angkat panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Kita berwudu nih. Kita datang ke masjid. Begitu kita datang ke masjid, seolah-olah Allah menyambut kita di pintu masjid. Saking sayangnya Allah kepada kedatangan kita, saking senangnya Allah kita angkat teleponnya, sampai Allah cerita-cerita kepada yang lain. Kalau bahasa kita, telepon gua diangkat loh, gitu coba. Padahal kan Allah nggak butuh kita kan ya. Kalau kita butuh kepada seseorang terus kita kayak gitu, wajar. Telepon gua diangkat loh sama dia. WA gua dibaca loh. Dia lagi typing loh. Dia lagi ngebales. Kenapa kita cerita ke teman kita? Karena kita merasa butuh kepada orang itu keren, orang itu luar biasa, dan kita merasa bangga kalau dibalas japriannya oleh orang tersebut. Tapi Allah nggak butuh kita teman-teman, sama sekali nggak butuh. Seandainya semua makhluk berkumpul lalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak menambah kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Enggak nambah sama sekali. Karena Allah tidak akan bertambah kehebatannya gara-gara ketaatan kita. Enggak bertambah. Artinya ketaatan kita tuh enggak ngaruh. Kayak kita naruh garam di dalam laut, enggak makin asin.
Kita naruh gula di dalam laut, nggak berubah menjadi manis, nggak ngaruh sama sekali. Jadi Allah nggak butuh kita. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin berkumpul, terus serentak bikin dosa di hadapan Allah, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah walaupun sebesar setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Nggak ngurangin sama sekali. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, nggak butuh kepada hambanya, nggak butuh sama sekali. Tapi kenapa ekspresi Allah itu kayak orang butuh banget? Disitulah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saking Allah penyayang sama kita, ekspresi Allah seolah-olah kayak orang butuh. Coba, saking sayangnya. Mana ekspresi Allah? Tuh hadis-hadis tentang gimana Allah rindu kepada orang yang bertaubat, Allah cinta kepada orang yang minta ampun, Allah menyambut kedatangan orang yang kembali seperti keluarga yang menyambut keluarganya yang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Sampai Nabi menggambarkan gembira atau ekspresi Allah itu excited banget kalau hambanya bertaubat. Nabi menganalogikan gimana teman-teman? Kayak seorang laki-laki yang lagi musafir nih. Dia naik onta di tengah padang pasir. Di ontanya itu dia taruh bekal, ada makanan, ada air, ada segala macam, ada baju hangat. Naik onta nih, jalan ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir lagi istirahat, gak sengaja ketiduran, ontanya hilang. Pergi aja tuh onta. Begitu dia sadar, dia udah gak memiliki kendaraan lagi. Ontanya udah pergi, terus bekal-bekalnya dibawa sama onta. Tinggallah dia sebatang kara di tengah padang pasir, gak tahu harus kemana. Dia lari-lari kayak Siti Hajar, mondar-mandir nyari, ontanya nggak nemu, sampai akhirnya dia kelelahan. Ketika dia udah kelelahan, seharian mengejar-ngejar onta dan udah dehidrasi, kehabisan cairan, akhirnya dia pun tertidur. Tertidur antara tidur atau pingsan gitu karena saking lelahnya dan dehidrasi. Begitu dia sadar, dia melihat ontanya ada di sebelahnya tiba-tiba. Dan ketika dia ngelihat ontanya ada di sebelahnya dengan bekalnya yang masih utuh, akhirnya saking bahagianya orang tersebut dia pun berteriak mengatakan, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya orang ini sampai dia ngomongnya kebalik. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Pengennya ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi jadi kebalik. Saking senangnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih senang lagi daripada orang itu terhadap hamba-hambanya yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian lama pergi menjauh dari Allah. Kenapa ekspresi Allah gitu-gitu banget coba? Karena Allah sayang sama kita. Saya menerjemahkannya dengan ekspresi. Memangnya Allah punya ekspresi? Itu hadisnya banyak. Allah tersenyum dengan istighfar hambanya. Memangnya Allah tersenyum? Ya, cuman laisa kamitslihi syai'. Jangan membayangkan senyumnya Allah itu kayak kita, tapi Allah tersenyum. Jelas hadisnya. Hadis bab apa? Bab dalam doa safar. Makanya kalau kita baca hadis itu jangan cuma satu angle, lihat angle-angle yang lain. Banyak banget hadis. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Dan yang kita baca dari dulu hadisnya innamal a'malu binniyat. Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad 1.000.000 hadis. Ahmad bin Hambal menghafal 1.000.000 hadis. Beda-beda tipis lah sama kita ya. Kita hafalnya 1 hadis. Imam Ahmad 1.000.000. Beda 0 doang. Ternyata ada juga hadis tentang Allah tersenyum. Cuman babnya di dalam kitab hadis itu bab doa dalam perjalanan. Tapi redaksinya Allah tersenyum. Gimana ceritanya? Ali itu pernah lagi naik mobil. Mereknya Onta. Ali naik mobil nih. Ketika dia naik ke atas mobil, dia baca bismillah. Ketika sudah duduk dengan nyaman, udah pakai sabuk pengaman. Kalau bahasa hadisnya istawa, sudah nyaman berarti udah mantap nih, udah pakai sabuk pengaman, baca doa safar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Setelah
kendaraannya mulai jalan dikit, dia baca doa istighfar. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri, tapi tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya selain Engkau ya Allah, maka ampunilah saya. Zalamtu nafsi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya tuh banyak dosa. Ini lagi dalam perjalanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus, ya Allah, saya itu hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi gak ada yang bisa mengampuni dosa sebanyak itu selain Engkau. Maka ampunilah saya ya Allah. Sayangilah saya. Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah Ali baca doa ini, Ali tersenyum. Senyumnya lebar. Ditanya sama drivernya Ali. Jadi dia pakai super pribadi gitu. Gak tahu online atau yang dia bayar. Nah, si drivernya nanya sama Ali, ya Abul Hasan, kenapa engkau tersenyum? Kata Ali, dulu saya pernah menanyakan hal yang sama ketika saya lagi nyetirin Nabi Muhammad SAW. Lagi jadi drivernya Nabi. Waktu itu Nabi naik ke atas kendaraannya, baca bismillah, baca doa safar, kemudian membaca kalimat istighfar yang sama dengan apa yang Ali baca. Setelah itu Nabi tersenyum. Saya pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul tersenyum? Maka Nabi menjawab, aku tersenyum karena Allah tersenyum. Kenapa Allah tersenyum? Allah sayang, cinta, senang, excited banget dengan istighfar hambanya. Itu yang terjadi. Kita sering nge-reject Allah, kita sering ngelewatin WA atau japrian Allah, yang lain kita baca, yang Allah gak dibaca. Buku yang lain khatam, komik khatam, buku khatam, sosmed kita baca semua postingan-postingan yang udah muncul, bahkan yang lagi ngehit, yang lagi jadi trending topik apa, kita khatam terus. Tapi Al-Quran gak pernah khatam. Bahkan kalau kita sholat, ayatnya itu aja langganan banget. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Surat-surat lain jarang dibaca. Apakah Allah marah sama kita? Enggak. Allah justru menunggu terus sampai kita datang. Yang terjadi teman-teman, Allah gak pernah nge-reject panggilan kita, kita yang nge-reject panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk kerja. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk main. As-salatu khairum minan naum. Kita sibuk tidur. Apakah besok Allah udah gak usah azan lagi dah, udah cukup, gak akan didengar juga? Enggak, azan terus aja berkumandang. Ternyata yang pundung itu bukan Allah, muazinnya. Malas azan di sini juga gak ada yang datang. Akhirnya kenapa itu gak ada azan? Allah pundung ya? Bukan, muazinnya yang pundung. Dia qomat doang, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmum. Terutama waktu zuhur dan subuh. Ini yang paling sepi nih, zuhur sama subuh. Zuhur alasannya sibuk kerja, subuh sibuk istirahat. Kalau waktu yang paling favorit itu maghrib lah ya. Masih lumayan kalau maghrib. Apalagi anak-anak kecil dari datang ke surau, ke musola. Kalau isya alasannya jalan, hangout. Artinya Allah gak pernah pundung sama kita teman-teman. Sehingga kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Gak mungkin gak dijaga. Pertanyaannya adalah gimana cara kita menjaga Allah? Supaya Allah menjaga kita. Seperti apa bentuk nanti kita ngejaga Allah, dan seperti apa juga bentuk Allah menjaga kita. Pertama, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu teman-teman, tetap husnuzon sama Allah. Itu yang pertama, maksud menjaga Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung gimana kalian mikirin tentang aku. Kalau bahasa resminya, aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia nyebut nama aku, nge-mention aku mention dia lebih banyak lagi.
Kalau kita mention Allah misalnya, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, apalagi Allahu Akbar, kita mention Allah nih, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita di depan lebih banyak followers dibandingkan kita. Siapa followers Allah? Para malaikat yang terus mengitari, mentawafi arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan di antara para malaikat, wahai para malaikat, coba catat ya, sesungguhnya aku cinta kepada Fulan bin Fulan. Nama kita di-mention sama Allah. Dan malaikat langsung ngeklik tuh, kepo gitu kan, ini Instagramnya isinya apa sih ini orang. Langsung dicari sama malaikat, tiba-tiba malaikat juga following. Coba lihat nanti di statistiknya, setelah Allah nge-mention kita, itu followers kita nambahnya banyak loh. Siapa followers kita? Malaikat dan hamba-hamba Allah. Kita aja yang gak bisa ngelihat, tapi itu terjadi, malaikat nge-follow. Terus malaikat berkata, wahai penduduk bumi dan langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, dan kami pun mencintainya, maka cintailah dia, sehingga semua makhluk Allah mendoakan dia dalam setiap doa-doa mereka. Didoain sama orang tua kita aja udah ajaib nih. Didoain sama kiai aja udah ajaib, apalagi didoain oleh seluruh makhluk, termasuk ikan di laut ngedoain kita. Kita pikir ikan itu cuma berenang. Ikan itu selain berenang kerjaannya bertasbih kepada Allah. Cuman tasbih mereka nggak kayak kita. Kalau tasbih kita kan subhanallah. Salat kita kan ruku dan sujud. Salat dan tasbih mereka kita tidak mengerti, tetapi mereka melakukannya setiap hari. Malah nggak pernah masbuk. Nggak ada cerita ikan masbuk dalam salat tuh nggak ada. Kalau kita sering masbuk, kayak gitu aja doa kita masih diijabah. Apalagi makhluk Allah yang lain yang nggak pernah masbuk, nggak pernah berbuat dosa. Tapi itu yang ikan hiu makan orang, itu bukan perbuatan dosa. Emang fitrahnya kayak gitu. Emang kita dosa makan ayam? Kita makan ikan digoreng dosa? Dosa emang nggak tega sama ikan kok digoreng hidup-hidup gitu kan ya. Karena emang kayak gitu sunnatullah. Jadi itu bukan disebut sebagai dosa. Harimau mah banyak dosa, mending gak usah didoain sama harimau. Hiu apalagi. Kayak teman-teman yang senang ke Batu Karas atau ke Cimaja. Saya senang juga nemenin teman-teman liatin orang-orang pada main surfing di Batu Karas. Kan salah satu yang paling menakutkan buat para surfer itu adalah serangan hiu. Walaupun di Indonesia tingkat serangan hiu itu rendah banget dibandingkan Australia sama Afrika Selatan. Tapi maksudnya apakah hiu itu punya dosa besar gara-gara pernah membunuh manusia sehingga harus dikisos? Pokoknya kalau nemu hiu langsung sidang dan kisos. Nggak ada. Kenapa? Karena hiu itu tidak ada taklif. Dalam bahasa agama tidak disebut mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbeban syariat, terbeban hukum agama. Hewan tidak terbeban syariat sehingga hewan tidak perlu dikenakan hukum. Ini ada apa ayam nggak menutup aurat? Nggak. Mana ada cerita hewan menutup aurat? Kenapa? Karena mereka tidak ghairu mukallaf, tidak dikenakan beban syariat. Kalau tidak dikenakan beban syariat berarti mereka suci sehingga doa-doa mereka semua diijabah oleh Allah. Persis kayak anak bayi. Anak bayi itu ghairu mukallaf. Bahasa yang lebih common lagi nggak balik, belum balik. Yang kemudian jadi bahasa Sunda, ya terbalik gitu. Itu mah beda lagi. Tapi itu balik itu dari bahasa Arab. Baligh, sudah sampai cukup umur sehingga sudah faham. Bahasa agamanya bukan balik tapi mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bayangin didoain sama anak bayi, didoain sama makhluk Allah yang gak punya dosa. Siapa orang-orang kayak gini? Orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah dengan lisannya. Allah akan sebut dia lebih banyak lagi. Yang ada teman-teman, kita berbuat baik satu hal kepada Allah, Allah akan ngebalas minimal 10 hal untuk kita. Jadi arti jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Pertama adalah jaga prasangka kita kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, berarti kita telah berprasangka buruk untuk diri kita sendiri. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, berarti kita berprasangka baik untuk diri kita sendiri. Contoh, Umar itu pernah ketemu seorang laki-laki, sayang banget sama anak laki-lakinya. Dia punya anak laki-laki satu-satunya, dia sayang banget.
Sampai nggak wajar, sayangnya tuh luar biasa. Terus Umar nanya, Pak, ada cerita apa? Kok Bapak kayaknya spesial banget memperlakukan anak laki-laki Bapak? Memang ada cerita apa? Ada kisah apa? Bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin, anak laki-laki saya ini selalu mengingatkan saya tentang kebesaran Allah. Gimana ceritanya? Kata dia, dulu ketika istri saya hamil, anak laki-laki saya ini masih dalam kandungan, saya dapat panggilan untuk wajib militer, berperang untuk mempertahankan negara. Kayak kita dulu melawan penjajah Belanda, Portugis, Jepang. Saya dapat panggilan wajib militer, jihad kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Saya dapat panggilan jihad. Cuman saya galau. Kalau saya pergi berjihad, saya harus meninggalkan istri saya dalam keadaan hamil tua dan tidak punya keluarga yang akan merawatnya. Tapi kalau saya jaga istri saya, berarti saya menolak panggilan negara untuk menjaga keutuhan negara saya. Itu kewajiban, wamil. Lalu saya minta pendapat istri saya, Mah, Papa berangkat ya? Istrinya ngeluh, Pak, kan Papa selama ini gak pernah absen dalam jihad, gak pernah absen dalam wamil. Setiap panggilan untuk membela negara, Papa pasti datang. Mulai dari pramuka sampai perang beneran, selalu datang tuh. Kali ini kan Mama lagi hamil tua, sekali-kali minta izin kepada komandannya untuk jaga Mama. Mama gak punya siapa-siapa di rumah, keluarga kita gak punya. Mungkin merantau kali ya. Satu-satunya pekerjaan kita cuma jualan warung Padang misalnya. Gak lucu. Akhirnya suaminya istikharah. Ternyata istikharah itu gak bisa sekali teman-teman. Kalau pengen muncul sebuah kemantapan hati, istikharah itu harus berkali-kali. Istikharah pertama belum jelas. Galau mau milih yang mana di antara dua calon. Istikharah pertama masih kabur nih, dua-duanya nggak ada mantap di hati. Istikharah kedua, ketiga terus aja nggak mantap. Kenapa ya? Oh ternyata dua-duanya udah nikah, jadi emang nggak mantap. Salah istikharahnya nih. Istikharah. Setelah istikharah sekian lama, akhirnya mantap. Dia harus berangkat meninggalkan istrinya. Dia bilang ke istrinya, Mah, sepertinya Papa harus berangkat. Istrinya nangis-nangis. Sebelum berangkat dia pegang perut istrinya. Dia berdoa, Ya Allah, saya titipkan bayi saya di dalam kandungan istri saya ini kepada Engkau. Engkau sebaik-baik penjaga. Dengan mantap dia. Di hatinya tuh yakin banget, Ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Mantap di hatinya, berangkat. Gak lama setelah dia berangkat, dia dengar kabar istrinya meninggal dunia. Sebelum sempat melahirkan, meninggal dunia. Dikuburkan, dia pun pulang, minta izin dari komandannya pulang dan mencari kuburan istrinya. Ketika dia datang ke kuburan istrinya, dia ngelihat kuburan istrinya itu ngeluarin asap. Ini cerita dalam kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Banyak banget cerita tentang Umar. Kuburan istrinya itu ngeluarin asap, kayak orang lagi di azab kubur gitu. Akhirnya dia nanya kepada tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata orang-orang, tidak. Kami tahu istrimu itu perempuan yang sangat menjaga kehormatan. Oh Alhamdulillah. Atau apakah istri saya berhutang dan belum membayar hutang secara zalim? Kata tetangga, tidak. Kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Oh Alhamdulillah. Apakah istri saya pernah syirik? Ketika saya tinggalkan, kata tetangga, tidak. Dia perempuan yang sangat solehah, perempuan yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah. Enggak mungkin dia melakukan kemusyrikan. Akhirnya suaminya penasaran, kalau dia tidak punya dosa-dosa besar, terus kenapa kuburannya keluar asap? Seolah-olah dia lagi disiksa di dalam kubur. Karena penasaran, kepo, akhirnya kuburnya di stalking. Digali maksudnya, kuburannya digali, pengen tahu apa yang terjadi di dalam. Ternyata setelah digali, dia menemukan istrinya di dalam kubur itu sedang duduk sambil memangku bayinya. Istrinya dalam keadaan meninggal dan bayinya dalam keadaan menangis.
Itu terjadi di zaman Umar. Ustadz dapat dari mana sih? Banyak, tapi bukunya berbahasa Arab. Makanya tadi ada Ustadz menyampaikan pentingnya bahasa Arab. Karena kalau kita baca buku bahasa Arab, dengar ceramah Ustadz, ulama-ulama di Timur Tengah itu luar biasa. Banyak sekali yang tidak kita pernah baca dalam literatur terjemahan bahasa Indonesia. Tentang Rasul, tentang sahabat. Istrinya duduk gitu mangkuin anaknya nangis, istrinya meninggal. Diambillah anak itu, kemudian istrinya dikuburkan kembali. Suaminya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan saya, maafkan saya. Saya sudah zalim kepadamu, kata suaminya. Orang-orang nanya, ya rajul, wahai laki-laki, gimana kamu mengatakan zalim kepada Allah? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu menganggap sudah zalim kepada Allah? Kata dia, ya ketika saya pergi meninggalkan rumah, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, engkau sebaik-baik penjaga. Saya enggak katakan bayi dan ibunya, tapi saya katakan bayinya saja. Secara spontan waktu itu dalam hati saya berpikir, dah kalau ibunya bisa jaga diri. Orang sudah dewasa, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, ditinggalkan juga masih bisa cari makan sendiri. Sedangkan bayi ini masih lemah, sehingga secara tidak sengaja saya berpikir bayi saya itu harus dititipkan, sedangkan ibunya jangan, dia bisa jaga sendiri. Ternyata saya tidak sempurna berbaik sangka kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan yang dititipkan dan membiarkan yang tidak dititipkan kepada Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya kalau mau tawakal sama Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Kalau mau menyerahkan satu urusan kepada Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Apa utuhnya? Yakinnya yang utuh. Jangan, bisa nggak ya? Udah deh, doa aja dulu. Bisa nggak bisanya kita lihat aja nanti. Jangan muji Allah. Jangankan Allah, hamba aja, ulama aja kita nggak boleh muji. Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama, kepada guru, pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru. Itu adab mencari ilmu, nggak boleh. Sengaja nanya, Ustaz saya mau nanya, coba sebutkan ayat ini, jadi kayak ujian ya. Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu. Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini, ngetes guru hanyalah gurunya. Sedangkan kita mendengar, kemudian berusaha untuk mengamalkan. Makhluk aja nggak boleh diuji, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang utuh. Ya Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita yakin sama Allah, sebesar apa keyakinan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Kalau kita pengen ngelihat keajaiban dalam hidup kita, berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kan ada Allah. Iya sih ada Allah, tapi kan, nah yang bilang tapi, maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya. Yang bilang cuman, yang bilang alasan-alasan yang banyak, berarti dia nggak bakalan pernah ngelihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia pengen ngelihat hal yang ajaib, dia nggak boleh bilang tapi, dia cukup bilang hasbiyallah. Cukup buat saya Allah. Maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya. Kok nggak ada kejadian keajaiban dalam hidup dia? Padahal dia udah sering bilang hasbiyallah. Kita nggak tahu, dia tahu. Kita nggak ngerasa, dia yang ngerasa. Ada teman kita nih lagi diuji dengan ujian yang sangat berat, sakitnya parah. Tapi lisannya selalu berzikir, hasbiyallah, hasbiyallah, Allah syafi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia terus memuji Allah. Kita yang ngedengar bertanya, dia tuh udah sering berzikir loh, kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga? Suka gitu kan? Dia itu udah sering berzikir loh, kok hutangnya belum lunas-lunas juga? Dia itu udah sering berzikir loh, kok masih jomblo juga? Ada yang ngerasa kayak gitu? Karena kita nggak ngerasa apa yang dia rasa setelah berzikir. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak.
berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Kenapa dia masih bertahan? Kenapa dia masih kayak wajahnya kayak enggak kesakitan? Kenapa dia kayak enggak pernah ngeluh? Kalau kita jenguk dia ke rumah, dia enggak pernah ngeluh. Justru kita yang ngeluh. Justru kita yang malu karena merasa kita lebih banyak mengeluh daripada dia. Lihat aja saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di Syam, di Suriah. Apakah Allah mencabut peperangan dari sana sehingga mereka tiba-tiba merdeka lagi seperti dulu tahun 2000-an? Enggak. Terus apakah Allah nggak nolong orang Suriah? Nolong banget. Gimana cara Allah menolong orang Suriah? Dikuatkan hati mereka. Mungkin kalau kita berada di posisi yang sama, dari dulu kita udah putus asa tuh. Berat banget kan ujian di Suriah? Anak kecil yang harus jadi ayah dan ibu buat adiknya yang masih kecil. Padahal dia juga masih SD, tapi udah jadi orang tua buat adiknya. Anak kecil yang tangan dan kakinya putus karena tertimbun dengan reruntuhan bangunan. Lalu harus diamputasi, harus dijahit lukanya tanpa ada obat bius. Apa yang dia baca dan menahan rasa sakit? Dia baca Al-Quran. Lagi dijahit nih, lukanya yang menganga, dijahit, gak pakai obat bius. Biusnya apa? Membaca Al-Quran. Apakah kita bisa membius diri kita dengan membaca Al-Quran? Bisa, bius total. Begitu baca Quran, ngantuk langsung ya. Kalau bius lokal belum bisa, bius total ya. Duh gak bisa tidur, terus ngapain? Dengerin Al-Quran, langsung tidur. Kalau sahabat Nabi dengar Al-Quran gak bisa tidur. Kalau kita gak bisa tidur, dengar Quran. Kebalikan dari sahabat Nabi. Umar tuh kalau lagi malam baca Quran pasti gak bisa tidur. Kita kalau gak bisa tidur pasti baca Quran langsung tidur. Kadang-kadang baca Qurannya baru bismillah udah tidur. Apalagi di dalam sholat. Kalau imamnya bacanya panjang, itu obat bius banget tuh. Langsung pada tunduh kan ya. Begitu kita dengar bacaan Al-Quran. Apa yang membuat mereka kuat? Pertolongan Allah. Saat dijahit lukanya mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sambil dijahit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijahit lagi dijahit. Dan bukan satu luka, ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba lihat. Itulah pertolongan Allah untuk anak-anak ini. Allah tidak mengangkat luka mereka, Allah tidak mengangkat kezaliman dalam kehidupan mereka, tetapi Allah menguatkan hati mereka dan itulah penjagaan Allah kepada mereka. Sedangkan orang yang tidak dikuatkan hatinya, baru juga diputusin sudah bunuh diri, gagal pula. Kalau bunuh diri berhasil masih mending, bunuh diri gagal lah gitu. Loncat dari jembatan kesangkut misalnya, gak enak banget kan ya. Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada truk lagi berhenti. Terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti, tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Coba. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan, ini yang ngomong jawaranya ya, Umar bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung, kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita gak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh.
tapi Allah kuatkan hati kita. Sehingga kita berbaik sangka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Berbaik sangka kepada Allah. Misalnya lagi ada musibah. Oh, kayaknya Allah mau ganti yang lebih baik nih. Kayak gitu. Ada musibah langsung berbaik sangka, Allah mau ganti yang lebih baik. Istri saya tuh salah satunya dan beliau aktivis mengurus pasien-pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Jadi kita punya namanya Rumah Teduh, menampung ada sekitar 6 rumah, menampung lebih dari 70 pasien, termasuk ada yang dari Garut, dari Tasik, dari pelosok-pelosok, bahkan ada yang dari Garut bagian selatan yang kemarin sempat kita anterin, udah meninggal pakai ambulan. Dari Bandung ke rumahnya itu 12 jam. Karena pertama udah sampai di jalan raya harus digotong, nggak bisa naik mobil ke atas ke bukit gitu. Gotongnya aja sejam. Kalau pakai motor nggak mungkin kan, bawa tandu kan, pakai motor nggak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman anak-anak motor kayaknya bisa nih ngetrik ya, bawa. Kalau kita nggak bisa akhirnya ditandu sejam naik ke atas tuh. Nah, kemarin ada kejadian di salah satu rumah teduh untuk nampung pasien-pasien yang kurang mampu bersama keluarga mereka. Ada satu pasien nyamar. Dia pura-pura sakit, terus tinggal di situ sehari. Tiba-tiba malam hari dia hilang. Semua HP keluarga pasien diambil, dibawa lari. Mencuri HP pasien kanker kurang mampu. Coba kurang apa dosanya tuh? Mencuri HP, nyopet HP orang di mall masih mending, dosa lah ya. Tapi nggak dosa segede itu ya, nggak berlipat-lipat. Ini dosanya apa? Mencopet, mengambil HP keluarga pasien kanker kurang mampu. Yang di HP itu satu-satunya alat untuk komunikasi, ngurus pengobatannya. Kita nelpon mereka juga di situ, nelpon dokter lewat HP itu, diambil sama dia. Hilang sekitar 5 HP, 5 pasien. Langsung kita coba snapgram di sosial media. Dalam hitungan jam Allah ganti HP yang lebih bagus, jumlahnya 2 kali lipat. Itu juga kita stop. Kalau enggak mungkin 10 kali lipat jumlahnya. Bisa jualan HP itu. Kita taruh Instastory, kita butuh HP nih. Ada 5 pasien kita yang kehilangan HP dalam satu musibah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Ternyata langsung pada ngejapri, saya ganti. Bukan HP bekas, HP baru yang harganya mungkin lebih mahal berkali-kali lipat dari yang hilang. Dan jumlahnya berkali lipat dari yang hilang. Hilang 5, yang udah terkumpul dalam hitungan 1 jam 10. Itu langsung kita stop. Kalau enggak bisa 100 tuh. Lumayan kan, bisa buka lapak lagi tuh. Nah ternyata benar kalau kita berprasangka baik ke Allah. Akhirnya mereka pas dikasih HP yang baru bingung. Pak nih gimana cara memakainya nih. Karena HP yang mereka selama ini kan yang HP hitam putih yang agak gede yang bisa ngelemparin maling ya. Sekarang HP-nya slim, warna, bisa selfie. Mudah-mudahan sih gak sibuk selfie ya. Nah alhamdulillah dikasih yang lebih baik. Coba berprasangka aja sama Allah. Dan itu mudah banget bagi Allah. Saya juga pernah hilang HP. Malam-malam mau ada acara tahajud bareng. Bangun tidur karena udah telat bangunnya. Acara tahajud jam 2, saya bangun di rumah jam 2. Kan telat banget tuh, berangkat ke tempat masjidnya setengah jam paling cepat. Akhirnya karena panik, saya ambil HP, jatuh. Pas jatuhnya itu bagian layarnya langsung pecah, gak bisa lagi dipakai digit. Wah HP saya hilang, langsung doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Waktu itu HP saya HP harga 2 juta. Paginya jam 10 pagi Allah ganti dengan Samsung Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Coba langsung cash langsung dikasih sama Allah. Gimana caranya? Allah yang punya cara. Dan kita nggak harus tahu caranya karena ayatnya juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang Allah yang kalian tuh nggak pernah duga. Prasangka baik sama Allah. Ditolak, oh berarti akan diberikan yang lebih baik dari ini. Ditolak lagi, oh berarti lebih baik lagi. Cari lagi yang lebih baik, ditolak lagi. Makanya nyarinya yang terbaik. Begitu ditolak, Allah berarti akan menggantikan yang lebih baik dari dia. Itu ada cewek, Masya Allah, berhijab, hafal Al-Quran, juz 30. Lancar.
Ini kayaknya tipe saya banget nih. Jadi saya nggak perlu repot-repot ngajarin Al-Quran ke anak saya. Udah ada mamanya. Ini kayaknya cewek yang setia, keibuan. Kayaknya dia nggak senang keluar, lebih senang di rumah. Pas banget dengan tipe kita misalnya. Ternyata pas datang ditolak. Maaf saya udah tunangan. Lagi-lagi kayak gitu ya. Nggak survei dulu sih, langsung datang aja. Karena nggak ada surveinya, datang ditolak. Oh, mudah-mudahan dikasih yang tadi juz 30, karena ditolak dikasih yang 30 juz. Tapi sekarang masih juz 30 juga bertahap. Pas sudah nikah nanti dia hafal Quran jadi 30 juz. Bisa kayak gitu, bisa banget. Kerjaan, ada satu kerjaan yang kita nggak berhasil, satu usaha nih. Lagi mulai usaha kecil, modal 1 juta usaha. Ternyata ada yang nggak jujur, kita ketipu, gagal. Jangan langsung berburuk sangka ke Allah. Apa maunya lagi Allah nih? Saya kan melakukan usaha ini gara-gara saya meninggalkan riba. Masa saya meninggalkan riba tapi malah makin sulit? Kayaknya Allah nggak rela ya. Saya mau hijrah. Ya udah deh saya balik lagi. Malah saya juga sama Allah. Kayak gitu kan? Berarti kita sudah berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Harusnya, oh Allah nggak mau ngasih saya rezeki yang receh kayak gini nih. Makanya dibikin ini ada masalah dikit. Dikasih rezeki yang lebih besar. Usaha lagi. Dari mana? Kan udah habis modalnya. Bukankah Allah maha kaya? Bukankah Allah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tinggal kita yakin aja dan berbaik sangka kepada Allah. Makin yakin dan makin berbaik sangka, makin Allah nunjukin hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya sering cerita, pasti teman-teman mungkin sebagian pernah dengar di YouTube. Gimana saya ngebuktiin kebesaran Allah dengan sedikit mengambil resiko gambling, yaitu berangkat ke luar negeri gak punya modal sama sekali, gak bawa duit 1 rupiah pun gak bawa, berangkat ke luar negeri. Terus apa keyakinan saya? Baik sangka kepada Allahnya. Saya cuma berbaik sangka waktu itu Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama. Beda gak Allah di Indonesia dengan di Mesir? Sama kan ya? Terus yang ngasih makan kita di Indonesia Allah. Berarti yang ngasih makan kita di Mesir Allah juga. Ya udah, berarti nggak ada masalah. Orang yang ngasih makannya sama, kecuali yang ngasih makannya beda. Di Indonesia yang ngasih makan ayah, berarti di Mesir harus cari ayah mertua. Ayah bukan pemberi makan, tetapi ayah yang dengan lewat dialah Allah memberi kita makan. Tapi punya cara yang lain, Allah lah pemberi makan. Akhirnya saya berangkat. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Apakah Allah akan mengecewakan hambanya yang berbaik sangka? Enggak. Ternyata terbukti banget teman-teman. Saya malah merasa sangat diperlakukan dengan istimewa oleh Allah sepanjang perjalanan sampai pulang lagi ke Indonesia. Enggak kelaparan sama sekali. Ikhtiar. Cuman kadang kita ikhtiar habis-habisan. Kalau Allah mengatakan tidak ya tetap aja gak bisa. Ada juga orang yang ikhtiarnya biasa-biasa aja. Allah bilang ya, dapatnya lebih dari apa yang dia ikhtiarkan. Saya jual bakso, jual doang, yang masak teman. Karena saya gak bisa masak. Saya bilang ke teman, lo masakin bakso, nanti biar gue yang jual. Nanti bagi 2, lo 30%, saya 70%. Oh ya boleh-boleh, dia masak. Terus saya jualan bakso ke warga Indonesia yang ada di Mesir, plus warga Malaysia, karena Malaysia lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia sekitar 3.000, Malaysia sekitar Indonesia sekitar 6.000, Malaysia sekitar 12.000, 2 kali lipat jumlah mahasiswa Malaysia. Jualan. Lagian kalau orang Malaysia mungkin karena nggak terbiasa makan bakso, nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak ya, jadi lebih aman nih. Jangan jual bakso ke orang Bandung, ketahuan banget nggak enaknya. Karena orang Jawa Barat kan banyak jual bakso tuh. Oh ini nggak kayak bakso di tempat saya, jual bakso ke mereka. Dan saya ngasih jumlah pentol baksonya tergantung mood. Kalau orangnya kayaknya nyaman nih, enakan nih, kasih banyak. Kalau orangnya nyebelin, kasih aja 2, cukup lah. Datang wajahnya cemberut gitu, mau apa? Beli bakso. Oh ya, 2 kasih aja. Terus temennya, Mas, iya, mau apa? Mau beli bakso? Boleh? Oh boleh. Oh, kasih 10. Akhirnya pas makan berdua ngelihat sebelah, kok beda? Beda amalan. Rugi kah? Nggak rugi, untung juga gede.
bakso, catering, jual dolar keliling. Terus pokoknya ada adik-adik kelas baru datang langsung dipalakin. Dolarnya sini. Langsung kasih dengan pon Mesir. Dolar. Dalam sehari bisa dapat 1.000 dolar, lumayan. Sampai akhirnya setelah saya berangkat ke Mesir, justru nafkah keluarga saya lebih lancar daripada saya di Indonesia. Buktinya apa? Adik-adik itu sekolah saya biayain, kirim dari Mesir. Dari mulai dia SD, SMP, SMA dibiayain. Terus ibu nanya, saya nanya ke ibu, Mak, kan di Aceh, Mak butuh apa di rumah? Kalau abang ada duit lebih, Mak pengen beli kulkas. Karena seumur-umur saya, kita belum pernah punya kulkas sendiri, rumah juga ngontrak. Kalau Ramadan itu ngambil es dari rumah tetangga. Nah ini mau Ramadan nih, pengen punya kulkas sendiri. Oh boleh Mak, berapa aja lah. Yang 5 juta juga gak apa-apa kata Mak. Kemahalan. Akhirnya saya kirim 1,5 juta beli kulkas yang 1 pintu, yang kecil. Bahagia. Mak butuh apa lagi? Ya ini adik-adik baju lebaran belum dibeli, kirim baju lebaran. Mak butuh apa lagi? Ini uang kontrakan bulan ini belum bayar, kirim. Ternyata benar kalau kita berbaik sangka ke Allah sekali, Allah akan ngebalesnya minimal 10 kali. Sampai menikah di sana, punya anak di sana, pulang ke Indonesia. Saya sering gambling dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Tapi jangan gambling sesuatu yang Allah gak janjikan ya. Saya berbaik sangka ke Allah, berdiri aja di rel kereta, pasti gak akan ditabrak lah. Allah gak pernah bilang siapa yang berdiri di rel kereta akan aku tolong dan tidak akan ditabrak. Gak ada janji Allah kayak gitu. Ada gitu ayatnya. Coba gambling ke yang ada ayatnya. Siapa yang bertakwa pasti akan aku kasih jalan keluar. Siapa yang bersabar pasti aku berikan pertolongan. Siapa yang sholat pasti aku akan membantu dia. Yang Allah udah janjiin, maka gamblinglah dengan hal itu. Ambillah resiko dengan janji-janji itu. Tapi kalau Allah gak ngejanjiin apa-apa, jangan ambil resiko. Karena Allah juga gak punya perjanjian. Siapa yang loncat dari tower pasti akan selamat. Gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. Siapa yang minum racun gak apa-apa, karena dia minum racunnya ikhlas. Gak ada minum racun ikhlas. Ini teman-teman, berbaik sangka kepada Allah, maka kita gak bakalan kecewa. Ada masalah apa aja, balikin lagi ke Allah. Oh ini kayaknya Allah pengen ngasih kebaikan. Yang baik-baik aja yang dipikirin tentang Allah. Begitu sekali kita berburuk sangka ke Allah, sekali itu kita telah memberikan kesempatan buat diri kita untuk celaka atau mendapatkan kerugian. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya cerita yang paling populer yang kita baca di Al-Quran itu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Apakah perjalanan hijrah Nabi mudah? Enggak. Jadi kalau kita ngerasa perjalanan hijrah kita itu enggak mudah, berarti kita juga ngerasain apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Bukan kita doang yang susah dalam hijrah, Nabi juga susah. Padahal Nabi lebih dekat ke Allah daripada kita. Yang mudah itu siapa? Umar. Itu hijrah yang paling mudah. Sebelum hijrah, posting dulu. Besok mau hijrah, hari ini posting. Captionnya apa? Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa saya besok bakalan hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Langsung share location, bukit yang mana. Umar tuh yang posting dulu. Gak ada yang berani nge-like coba. Sepi aja, tuh postingan Umar yang paling sepi itu. Gak ada yang berani nge-like, gak ada yang berani komen. Diem aja, anteng. Besoknya Umar hijrah. Ada gak yang berani nungguin Umar di luar kota? Gak ada. Yang berani mencegat Umar? Gak ada. Karena mencegat Umar sama aja dengan bunuh diri. Ada 2 orang yang gak berani dicegat di Quraisy itu, Umar sama Hamzah. Sedangkan Rasul dan Abu Bakar, orang yang dianggap lemah. Walaupun sebetulnya Nabi kuat, cuman gak pernah bertarung. Gak pernah mukul orang, sehingga gak ditakuti. Kalau adu kekuatan, pasti Nabi itu paling kuat. Cuma kan gak pernah mukulin orang. Sehingga dianggap, ini mah orang gak menakutkan. Kalau Umar kan sering mukul orang. Bukan sering, hobi itu. Sebelum hijrah, hobi mukul orang. Sama kayak Nabi Musa, hobi noel orang, noel aja mati. Lu apaan sih? Mati. Kan orang Kipti kan ditoel sama Nabi Musa, belum diapa-apain, baru ditakol dikit lah, udah mati. Ini Umar. Paling gampang hijrah itu Umar, sedangkan Nabi sendiri yang lebih soleh daripada Umar, susah hijrahnya. Harus sembunyi-sembunyi, harus diam-diam.
harus ngambil arah yang berlawanan dari kota Madinah ke sebelah sini, Nabi malah perginya ke sebelah sini. Bukan mendekat, malah menjauh dari Madinah. Terus masuk ke dalam sebuah lubang, bukan goa, lubang kecil namanya di atas Jabal Sur, sehingga disebut dengan Gua Sur. Sembunyi berdua sama Abu Bakar di situ nyumput. Ketahuan juga tuh takdir Allah. Kenapa Allah nggak buat orang-orang menjauh biar Abu Bakar dengan Rasulullah itu enak di dalam tempat itu, nggak ada yang ganggu. Sengaja Allah bikin skenarionya kayak gitu. Untuk apa? Untuk tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Buat orang yang beriman itu nggak ngaruh. Mau kayak gimana juga sulitnya nggak ngaruh. Yang penting Allah ridho. Itu aja yang penting. Yang penting Allah bersama kita. Cuma itu yang penting. Sehingga akhirnya ketika orang-orang berada tepat di mulut gua, itu jarak Nabi sama musuhnya itu cuma hitungan jengkal loh. Setengah lutut mereka, setengah kaki mereka itu udah kelihatan sama Nabi kayak gini nih. Tepat di depan Nabi. Sampai Abu Bakar berbisik ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah, pasti mereka akan menemukan kita. Gimana nih? Abu Bakar yang khawatir. Abu Bakar yang takut, bukan takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya, tapi khawatir terhadap keselamatan kekasihnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul. "Ya Rasulullah, gimana nih? Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar." Lembut Nabi ngomongnya. "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma." Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kita berdua doang? Bukankah Allah yang ketiga? Jadi kalau kita merasa sendiri, kenapa kita berpikir kita sendiri? Bukankah Allah yang kedua? Kalau kita merasa sedikit, kenapa kita berpikir sedikit? Bukankah Allah itu punya banyak pasukan yang diturunkan dalam perang Badar, perang Ahzab dan yang lainnya? Ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma. Kenapa kamu mikir cuma berdua padahal Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Setelah Rasulullah ngomong kayak gitu, apa yang terjadi? Apakah musuh kemudian menemukan mereka? Tidak. Gimana cara Allah memalingkan mereka? Allah palingkan hati dan pikiran musuh. Gak kepikiran ngelihat ke bawah, gak pengen juga ngelihat ke bawah. Ini cara Allah nih. Kalau ada berita bahwa di situ ada laba-laba, ada merpati bikin sarang, itu masih kontroversi di antara ulama. Ada ulama mengatakan itu benar, ada ulama mengatakan itu dhaif. Allahu alam. Tapi yang pasti Allah memalingkan mata, pikiran dan hati musuh dari melihat ke arah Rasul dan Abu Bakar. Itulah pertolongan Allah. Bukan ketemu terus tarung, musuh kalah. Gak usah serepot itu. Allah gak mau juga ngerepotin hambanya. Allah cuma pengen nunjukin kebesarannya aja. Dibuat musuh datang sampai sedekat mungkin, ukurannya cuma beberapa sentimeter, tapi dalam kedekatan yang luar biasa itu Allah tunjukin mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Dipalingkan aja wajahnya, ngelihat ke semua sisi dilihat, tapi ke bawah enggak. Kan enggak masuk akal kan? Kenapa bisa kayak gitu? Inilah kebesaran Allah. Padahal harusnya ngelihat ke semua sisi, termasuk lihat ke bawah, ada orang enggak di dalam lubang-lubang itu. Enggak kepikiran sama sekali. Apakah satu orang musuh? Ada puluhan musuh. Dan puluhan musuh itu tidak satu orang pun yang berpikir untuk ngelihat ke dalam lubang itu. Satu orang pun gak berpikir. Begitulah cara Allah menolong kita. Allah bisa buat semua hati sayang kepada kita, sehingga Allah angkat derajat kita. Allah mengangkat derajat seseorang, merendahkan yang lain. Tiba-tiba semuanya jadi simpatik sama kita, respect sama kita. Mudah banget buat Allah. Dan kita melihat itu dalam banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang tiba-tiba muncul, ada orang yang tiba-tiba tenggelam, dan itu cara Allah. Ada yang orang tiba-tiba Allah buat dia terkenal, tiba-tiba orang dihindarkan dari semua orang, tinggal sendiri. Itu sangat mudah buat Allah. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah dalam semua urusan. Sehingga ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita persangkakan. Jaga Allah, Allah jaga kita. Itu satu. Hari ini dua aja nih. Gimana maksud jaga Allah sehingga Allah jaga kita? Satu, berbaik sangka. Kedua, arti jaga Allah, Allah jaga kita ada di Al-Baqarah. Fadhkuruni azkurukum. Ingatlah Allah ketika kita senang, nanti Allah ingat kita ketika kita susah. Itu ayatnya. Walaupun terjemahannya nggak sejelas itu. Terjemahannya ingat aku ingat kamu. Tapi tafsirnya maksudnya ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang,
ketika kamu merasa nggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni adzkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi nggak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Apa contohnya? Contohnya ada seorang laki-laki, ini cerita Nabi nih, hadis, tapi hadisnya dalam bentuk cerita. Ada seorang laki-laki lagi musafir di zaman sebelum zaman Nabi, mungkin di zaman Nabi Isa atau zaman Nabi sebelumnya, tidak disebutkan. Yang jelas umat terdahulu, Bani Israel. Ada seorang laki-laki lagi jalan, di tengah jalan dia ngelihat ada segumpal awan yang bentuknya aneh. Awan ini awan yang sangat gelap, warnanya abu pekat, benar-benar mau hujan deras, tapi ukurannya nggak besar. Ukurannya seukuran satu petak sawah doang gitu. Dia perhatiin nih awan kok aneh, yang lain cerah, tiba-tiba ada satu awan kayak gitu. Gak lama dia memperhatikan, terdengar suara dari langit berbicara kepada awan, dan dia dengar suara itu. Apa kata-kata dari langit? Ya ghamam, iski mazra'ata fulan bin fulan. Wahai awan, turunkanlah hujanmu ke sawah fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini disebutkan namanya. Wahai awan, turunkanlah airmu ke sawahnya fulan bin fulan. Setelah suara ini berbunyi, awan itu pun berarak, dibawa oleh angin. Berarak, laki-laki ini memperhatikan dan ngikutin. Kan tadi dia penasaran kan, dia kepoin mau kemana nih awan, ikutin tuh awan. Terus setelah sekian lama dia ikutin, awan itu pun berhenti di atas sebuah petak sawah, di antara banyak petak sawah. Jadi ada persawahan, awan itu berhenti di salah satu petak sawah. Tiba-tiba turun hujan lokal. Cuman di petak sawah itu aja, yang lain tetap kering, yang itu basah. Ini di tengah musim kemarau, ada awan yang turun hujannya cuma di satu petak sawah. Diperhatiin, aneh juga nih hujan lokalnya. Sampai akhirnya awannya hilang, hujannya reda. Setelah itu muncul seorang laki-laki dari petani yang datang ke sawah itu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian laki-laki musafir ini pun mendekat. Dia tanya, Pak, ini sawah punya siapa? Kata laki-laki itu, punya saya. Alhamdulillah Allah kasih air. Terus laki-laki ini bertanya, Bapak namanya siapa? Dia sebutkan namanya seperti nama yang didengar tadi di langit. Berilah air ke dalam sawah fulan bin fulan. Nama saya fulan bin fulan. Masya Allah, ternyata orang inilah yang dimention dari langit tadi itu kepada awan. Terus musafir ini bertanya, Pak, dia cerita kejadiannya. Tadi saya ngelihat awan, mendengar suara dari langit, lalu awan itu menurunkan hujan hanya di petak sawah Bapak. Apa yang Bapak lakukan sehingga Allah mengistimewakan Bapak? Kenapa Allah memberikan air hanya ke sawah Bapak sementara yang lain tetap gersang? Apa yang Bapak lakukan? Kata laki-laki ini, kalau saya habis panen, dapat nikmat nih, panen raya. Kalau saya lagi panen, saya selalu membagi harta saya menjadi 3 bagian. 1 bagian saya berikan kepada fakir miskin sebagai bentuk syukur. Ingat Allah berarti. 1 bagian lagi saya berikan kepada keluarga saya sebagai kewajiban, nafkah. Dan 1 bagian lagi saya jadikan sebagai modal untuk membeli benih-benih berikutnya. Diputar lagi tuh uang. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Dialah orang yang ketika senang ingat Allah, gak lupa sama Allah. Sehingga ketika dia susah, musim kemarau, musim kering, gak ada hujan, Allah ingat dia. Begitulah Nabi berkisah tentang laki-laki ini. Tentang bab syukur di dalam banyak cerita-cerita ulama. Berarti maksud dari menjaga Allah, Allah jaga kita,
adalah bersyukur kepada Allah. Ingat Allah ketika kita senang, ketika kita sehat. Nanti Allah juga akan ingat kita ketika kita susah, ketika kita sakit. Minimal ingatnya dalam bentuk alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Jangan lupa. Sehingga kalau kita dapat nikmat, jangan bangga diri dulu, jangan besar kepala dulu, tapi mention Allah dulu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Sehingga nanti kalau kita butuh Allah, Allah akan ingat kita. Dan itu berlaku dalam semua masalah kehidupan kita. Satu cerita lagi, gimana Allah ingat hambanya yang ketika normal ingat Allah. Cerita yang populer tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Gimana mereka bisa selamat? Lagi jalan touring, tiba-tiba badai, masuk ke dalam gua berlindung. Karena badai akhirnya terkurunglah di dalam gua. Lagi touring tuh. Bahkan mungkin motornya ketinggalan di luar. Karena tadi pas buru-buru ya masuk ke dalam gua, motornya ditaruh di luar, terus mereka longsor. Gimana 3 orang ini bisa selamat dari kurungan gua? Dengan berdoa, ya Allah, dulu saya kayak gini. 1, berbakti kepada ibu. 2, tidak menzolimi pekerja. Yang 3, meninggalkan zina gara-gara takut kepada Allah. Artinya dulu pernah berbuat baik ketika dalam keadaan normal, beramal solih. Nanti ketika mereka susah, amal soleh mereka dulu itulah yang akan menjadi wasilah Allah menolong mereka. Jadi jangan beramal soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin tilawah pas lagi ada masalah doang. Justru pas lagi normal kayak gini nih, kelihatan ikhlasnya. Kalau lagi ada masalah kan ada maunya tuh, bukan ikhlasnya. Walaupun Allah menghargai, tetap itu kebaikan, gak akan disia-siakan. Cuman mau lebih keren, jangan pas lagi ada masalah doang. Pas lagi normal, kayak lagi gak merasa butuh sama Allah, tetap rajin ke masjid, tetap sholat tepat waktu, tetap mengingat Allah, tetap membaca Al-Quran, tetap membantu orang lain, tetap berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau kita ingat Allah ketika kita lagi normal, lagi susah, lagi suka, lagi lapang, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita ketika kita lagi susah dan lagi sempit. Itulah yang terjadi dalam banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita teman-teman. Kesimpulannya satu-satunya berbuat baik atau habis-habisan yang gak bakalan dikecewain itu adalah habis-habisan kepada Allah. PDKT yang gak bakalan kecewa itu PDKT-nya kepada Allah. Telepon yang gak bakalan di-reject itu telepon Allah. Japri yang gak bakalan diantepin, japri ke Allah satu-satunya. Kalau yang lain bisa aja kita dicuekin. Kenapa? Mungkin dia sibuk, mungkin dia lupa, mungkin. Tapi kalau Allah enggak. Kedua, maka dari itu coba kita jaga hubungan kita dengan Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia. 1, arti menjaga Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah juga akan berbaik sangka kepada dia. 2, ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. 3, sebagai penutup, arti berbaik sangka kepada Allah. Allah berbaik sangka kepada jaga Allah, Allah jaga kita. Sedikit lagi ini penting. Ridholah dengan nikmat yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit. Memangnya amal kita banyak. Man radhiya bil qalil, kata Nabi, radhiyallahu bi qalilim min amalih. Siapa yang ridho dengan nikmat Allah yang sedikit, menurut dia sedikit, maka nanti Allah juga akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Salat kita yang pas-pasan, ibadah kita yang pas-pasan, tilawah kita yang pas-pasan, Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Padahal cuma pas-pasan, karena kita juga ridho dengan nikmat Allah di dalam kehidupan kita yang kadang menurut kita sedikit, padahal sesungguhnya banyak. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Kenyataannya sering kita ngecewain Allah, Allah juga belum ngecewain kita. Tapi Allah punya batasan. Kalau kita terus-terusan kayak gitu, nanti akan datang janji Allah membalas suatu keburukan sesuai dengan perbuatan yang buruk itu. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.